Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-43. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kerinduan dengar-dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Markus, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-43, dengan tema iman yang menyembuhkan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kita tahu dari nama perikop ini, dari kitab ini Markus, ya ini dituliskan oleh seorang pribadi yang bernama Markus di tahun 60 hingga 70 Masehi. Dan kita tahu bahwa secara utuh tujuan penulisan ini bagaimana menguatkan iman jemaat ketika itu dan memberikan gambaran yang jelas tentang siapakah Yesus itu di dalam kehidupan kita. Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang rela menderita demi keselamatan umatnya. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita diperhadapkan atau berada di dalam sebuah narasi bagaimana kisah iman seseorang yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi, bahkan bagaimana tantangan itu, bagaimana rintangan itu yang menghadang, tapi dia dengan imannya begitu luar biasa sekali, bahkan menghadirkan ke ending yang luar biasa. Dia disembuhkan. Dan di topik yang berikutnya, bagaimana seorang Yairus, anaknya yang sudah diberitakan mati, tapi akhirnya oleh kuasa Tuhan, oleh imannya, anaknya dibangkitkan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, di sini kita berada di dalam situasi bahwa bagaimana kita melihat penjabaran nats ini. Hal yang pertama, kita melihat apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-21 sampai ayat ke-24. Ditunjukkan pribadi Yesus dan Jairus. Yesus hadir menjadi pribadi yang diundang berada di dalam keberadaan Jairus ketika itu, yang datang memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan putrinya yang sekarat. Dan Tuhan Yesus merespon permohonan itu, bahkan tanpa menunggu. Dia segera pergi bersama Yairus. Dan di sini kita melihat bagaimana belas kasih Tuhan, kepedulian yang begitu luar biasa. Ayat ke-25 sampai ayat yang ke-34 diceritakan sebuah situasi yang berbeda. Bagaimana perempuan yang menderita pendarahan. Kita melihat bagaimana iman yang luar biasa seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun dengan iman yang begitu luar biasa, yang mengatakan, kusentuh saja jubahnya, maka aku akan disembuhkan. Dan benar, ketika hal itu terjadi, sembuhlah dia, dan dia dipulihkan dari pendarahan yang telah 12 tahun menyiksanya di dalam kehidupannya. Dan di sini kita melihat bagaimana iman yang sesungguhnya, iman yang luar biasa, yang memberikan kesembuhan nyata dalam kehidupannya. Lalu ayat 35 sampai ayat 43, kita melihat bagaimana putri Jairus itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Putrinya yang dikatakan sudah mati, sudah meninggal, tapi ternyata Tuhan Yesus menghadirkan mujizat itu. Dan di sini kita ditegaskan kembali bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu juga berlaku untuk kematian di dalam kehidupan kita. Dan itu makanya kita mengimani bahwa di dalam Yesuslah keselamatan kehidupan yang sejatinya di dalam kehidupan kita. Benarlah apa yang dikatakan oleh orang-orang di dunia ini,
Dokter kerjanya mengobati, tapi kesembuhan ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi penegasan nats melalui perikop kita pada saat ini? Hal yang pertama adalah pribadi yang punya otoritas di dalam kuasanya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Di sini kita melihat kuasa dan otoritas Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus berkuasa atas sakit penyakit, bahkan kematian itu sendiri. Penyembuhan perempuan yang menderita pendarahan itu dan kebangkitan putri Jairus menunjukkan Yesuslah pemilik otoritas ilahi. Di tengah-tengah kehidupan kita otoritas yang tanpa batas. Lalu yang kedua, apa yang mau ditegaskan? Pentingnya iman. Jadi persis seperti apa yang dikatakan oleh tema kita, iman yang menyembuhkan. Iman itu sangat dipentingkan. Iman itu sangat diperlukan dalam menjalani perjalanan kehidupan kita. Terlebih di dalam setiap pergumulan kita. Bahkan lihatlah apa yang diungkapkan perempuan yang begitu percaya dengan iman. Sampai-sampai berkata, berpikir, menyentuh jubahnya saja, aku akan disembuhkan. Dan kita melihat bagaimana iman yang luar biasa itu juga membangkitkan putri Yairus yang meninggal itu. Lalu yang ketiga yang mau ditegaskan tidak lain adalah belas kasihan Tuhan Yesus. Maka setiap pribadi yang berseru yang datang kepada Tuhan Yesus, waktu Tuhan akan selalu yang terindah akan tepat, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat hadir di dalam kehidupan kita. Sebab Yesus Tuhan kita itu adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Yang keempat yang mau ditegaskan tidak lain adalah keintiman hubungan dengan Yesus. Di sini kita melihat interaksi pribadi antara Tuhan Yesus dengan perempuan itu, juga dengan keluarga Yairus, menunjukkan nyatalah bahwa Tuhan Yesus juga mau memiliki hubungan intimasi dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus mengakui dan menghargai iman perempuan itu. Bahkan Tuhan Yesus lebih lagi memberikan dirinya untuk hadir di rumah seorang Yairus. Bahkan akhirnya memberikan kebangkitan itu. Lalu apa yang kelima? Di sini kita melihat bagaimana ketidakpercayaan dan iman percaya itu dikontradiksikan. Apa itu? Kita melihat bagaimana orang banyak ketika itu yang tidak percaya akan kuat kuasa Tuhan Yesus. Orang banyak bahkan menertawakan Tuhan Yesus. Bahkan di satu sisi sampai-sampai mengatakan Tuhan Yesus itu adalah gila. Tapi sebaliknya, Yairus memiliki iman yang luar biasa. Apalagi perempuan itu, ya begitu luar biasa imannya. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus di dalam setiap pergumulan penderitaan. Hal yang berikut yang mau ditegaskan tidak lain adalah bagaimana luar biasanya keberanian dan kemauan dari seorang perempuan itu. Lihatlah banyak orang-orang yang menghalanginya. Banyak orang-orang yang mencoba untuk memberikan batas-batas itu. Tapi dia dengan usahanya, dengan kerja kerasnya, upayanya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia tidak merasa malu untuk hadir sebagai pribadi yang meminta tolong. Dia tidak merasa asing. Walaupun mungkin penyakitnya bukanlah sesuatu penyakit yang begitu membuatnya untuk bisa dekat dengan orang lain. Lalu yang terakhir tidak lain adalah keselamatan dan penyembuhan. Itu semua adalah tindakan kasih karunia Tuhan Yesus. Artinya kasih karunia Tuhan itulah yang menyempurnakan kesembuhan dan keselamatan di dalam diri setiap mereka. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang kita bisa kaitkan dengan tema kita ketika ini, ketika tema kita mengatakan iman yang menyembuhkan. Hal yang pertama tentu saja kaitan tema iman itu adalah kunci penyembuhan. Lihatlah apa yang terjadi di dalam diri perempuan dan anak itu.
semua hanya karena imannya. Yang kedua yang bisa kita kaitkan dengan tema, bahwa iman yang teguh itu akan menyirnakan ketidakmungkinan. Iman yang kuat kokoh itu akan menghilangkan kemustahilan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya milikilah iman yang teguh dan kokoh. Maka itu akan memberikan segala sesuatu yang bahkan melampaui akal pikiran. Yang ketiga, kaitan tema tidak lain adalah iman yang sejati akan mendorong tindakan untuk pergi dan meminta kepada yang kita iman. Maka iman itu berarti sekali dalam kehidupan kita. Sebab iman itu akan yang mendorong kita untuk melakukan tindakan nyata kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang keempat? Iman yang mengatasi ketakutan dan keraguan. Lihatlah iman perempuan itu. Lihatlah iman Yairus. Oleh imannya, ketakutan dan keraguan itu disirnakan. Lalu apa yang berikut? Tidak lain adalah kesaksian iman yang menyembuhkan. Kisah ini, narasi ini mengajarkan bahwa iman itu bisa menyembuhkan dan akhirnya menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir? Panggilan untuk percaya tanpa ragu. Percaya itu adalah totalitas. Percaya itu adalah kemutlakan. Maka percayalah tanpa ragu, tanpa khawatir. Cukup percaya saja, tanpa syarat. Maka imanmu akan menyembuhkanmu, imanmu akan menyelamatkanmu. Saudaraku dalam kasih Tuhan, lalu apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui perikop kita saat ini? Yang pertama, kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan Yesus. Di sini kita melihat penting sekali iman percaya kepada Tuhan Yesus itu. Dan itu yang diajarkan oleh Yairus dan perempuan itu. Bagaimanapun penderitaan pergumulan yang dialami sekian lama, tapi kepercayaan akan kuasa Tuhan Yesus menjadi kuat setiap mereka. Yang kedua, milikilah iman sejatinya kepada Tuhan. Oleh imanmu, maka ketakutan, keraguan itu akan tersirnakan. Yang ketiga, tidak lain adalah beranilah menghadapi tantangan, rintangan yang didorong oleh iman percayamu kepada Tuhan. Keberanianmu menghadapi rintangan itu akan engkau miliki ketika imanmu begitu besar kepada Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang berikut, jadilah iman yang bersaksi di tengah-tengah kehidupan ini. Tunjukkanlah bahwa Anda adalah orang beriman, sehingga orang lain yang melihatmu akan mengimani hal yang sama. Beriman kepada Tuhan Yesus sumber kuat di dalam kehidupan. Yang berikut, pahamilah kesembuhan itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang berikut, bangunlah kepercayaan di dalam komunitas iman. Pupuklah, hadirkanlah orang-orang yang berada di dalam iman yang sama. Iman sejatinya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka akan hadir dan bertumbuhlah pribadi-pribadi yang beriman hanya kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan. Milikilah iman itu, sebab iman itu akan menyembuhkanmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, sehingga kami tetap beriman, sebab iman kami adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan setiap kami. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.